Ibu bapak, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil secara singkat sederhana pada hari ini, Selasa 2 Februari 2021. Hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dikisahkan, kita sudah mengerti, sudah tahu itu bacaan Injilnya, yang intinya Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Yesus sendiri diserahkan oleh Maria dan Yusuf kepada Allah Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, secara sederhana, singkat, ringkas, saya hanya mau mengatakan sesuatu yang juga kita sudah tahu, ya. Apa yang mau kita lakukan di sini merenungkan bacaan Injil hari ini. Sebagaimana halnya Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Tuhan Yesus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Mari kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan diri kita ini kepada Tuhan. Karena satu hal yang penting yang harus kita pahami adalah, ya, akhir perjalanan hidup kita ini kemana? Ke siapa? Dan saya menangkap akhir perjalanan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita supaya di mana Dia berada, kita berada. Akhir perjalanan hidup manusia adalah bersatu dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu saya pikir selama kita hidup di dunia ini, mari kita perlahan-lahan, katakanlah belajar sedikit demi sedikit, meskipun berhadapan dengan berbagai macam rintangan, kesulitan, kita mau tetap bersatu dengan Tuhan Yesus di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini, kebersatuan kita dengan Tuhan Yesus meskipun belum sampai pada finalnya, mulai jalan, mulai terjadi. Sehingga akhirnya nanti kita sungguh bahagia, kita sungguh mengalami keselamatan, karena benih-benih kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan itu sudah kita alami di dunia ini. Dan itu mencapai puncaknya ketika kita masuk ke dalam kematian dan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Saya nggak memikirkan, kita nggak usah memikirkan di dunia ini yang sifatnya terlalu duniawi. Yang duniawi itu ya harta, ya kedudukan, ya posisi, itu duniawi dan itu akan kita tinggalkan. Saya akan meninggalkan itu semua. Saya nanti kalau mati tidak akan membawa kedudukan saya siapa, apa, pangkat saya itu apa, posisi saya itu apa, kekayaan saya itu apa. Enggak akan saya bawa. Tapi yang akan saya bawa adalah iman, kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus yang menolong saya, menguatkan saya, mendampingi, menyertai saya, bahkan menggendong saya ketika saya jatuh, ketika saya sakit, ketika saya menderita. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah memikirkan posisi, jabatan, kedudukan, kekayaan, nggak usah. Karena itu sifatnya sementara. Tapi kalau kita itu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, hidup kita menjadi damai. Meskipun kita tidak punya kekayaan, kita damai. Karena ada Tuhan Yesus. Meskipun kita ini tidak punya posisi kedudukan, kita damai. Karena kita ada Tuhan Yesus. Itu yang paling utama yang mesti kita dapatkan, yang mesti kita raih adalah saya ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan disitulah saya menyerahkan hidup saya menyerahkan diri saya, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Di dalam Tuhan Yesus segalanya dipenuhi. Bahkan nanti
Ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus secara sempurna, Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik kepada kita, yang jauh lebih agung, yang jauh lebih suci, yang jauh lebih mulia daripada kedudukan, posisi, kekayaan, kehormatan di dunia ini. Orang beriman tidak memikirkan posisi, kedudukan, kekayaan, kehormatan itu. Yang dipikirkan adalah manunggaling kaulo Gusti. Saya, Anda, kita menyerahkan diri kita dan kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Biarlah rahmat, berkat itu urusan Tuhan, bukan urusan saya, bukan urusan kita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan rahmatnya, berkatnya kepada kita, kepada saya, sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak saya, bukan keinginan saya. Sebab rahmat yang Tuhan berikan kepada saya jauh lebih agung daripada apa yang saya inginkan. Rahmat yang diberikan oleh Tuhan itu lebih besar daripada apa yang saya harapkan. Serahkan diri kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan, mendampingi secara rohani, spiritual hidup kita ini. Kita percaya akan bimbingan, kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita semua. Amin.